Sudah Ibu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan standar, klasifikasi dan model umum di dalam NSO ya. Udah masih tahu kan kepanjangan NSO? Nah, kalau nggak tahu besok ujian bingung lagi kalau muncul istilah NSO. Akan kita bahas yang pertama yaitu model umum di NSO, kemudian standar statistik internasional untuk menyelaraskan produksi official statistik, dan yang terakhir adalah klasifikasi statistik. Yang pertama, model umum di suatu NSO ada 4 ya. GAMSO yaitu General Activity Model for Statistical. GAMSO yaitu Generic Activity Model for Statistical Organization. GSBPM Generic Statistical Business Process Model. CSPA yaitu kepanjangan dari Common Statistical Production Architecture, dan GSIM Generic Statistical Information Model. Akan dijabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu GSBPM atau kepanjangan dari General Statistical Business Process Model. Sudah update version 5.1 Januari 2019. GSBPM menjelaskan proses bagaimana organisasi statistik melakukan aktivitas produksi statistik. Dengan kata lain, GSBPM menjelaskan dan mendefinisikan serangkaian proses bisnis yang ditentukan untuk menghasilkan official statistik. Ya, kalau dipahami. Jadi dia menjelaskan dan sambil mendeskripsikan proses-proses apa tuh supaya bisa menghasilkan official statistik. GSBPM bertujuan untuk menyediakan kolaborasi individu yang biasanya berfokus pada modernisasi aspek produksi tertentu. GSBPM pertama kali dikembangkan pada tahun 2008 oleh John UNECA, Eurostat, dan CECD Group on Statistic Metadata atau METIS, berdasarkan model proses bisnis yang digunakan oleh Statistik New Zealand. Setelah beberapa draft dan konsultasi publik, GSBPM versi 4.0 dirilis pada bulan April 2008. Nah, kemudian ada juga yang versi 5.0 dirilis pada 2000, yang terbaru ini ya. Sebentar. Aduh. Maaf ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang GSBPM yang awalnya sebenarnya GSBPM, kemudian dikembangkan melalui GAMSO atau Generic Activity Model for Statistical Organization ya. Yang terakhir adalah update version 1.2 Januari 2019 ya. Nah,
GMSO atau GAMSO menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan organis statistik. Jadi GMSO bertujuan untuk memberikan kosakata dan kerangka kerja yang sama untuk mendukung kegiatan kolaborasi internasional khususnya di bidang modernisasi. GMSO pertama kali dikembangkan pada tahun 2015 berdasarkan GSBPM dan model aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh jaringan statistik. Pada tahun 2014, anggota jaringan statistik adalah organisasi statistik nasional di Australia, Kanada, Italia, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris. GMSO mengikuti beberapa draft dan konsultasi versi 1.1 yang dirilis pada Januari 2017, kemudian dirilis pada Juni 2017 oleh sesi paripurna Konferensi Statistik Eropa ke-65. Jadi saudara lihat di sini kalau ya GSBPM dia menjelaskan prosesnya, ya, yaitu bagaimana organisasi statistik melakukan aktivitas produksi statistiknya yang GSBPM ini. Sedangkan GAMSO ini menyatakan aktivitas yaitu apa yang dilakukan organisasi statistik. Nah, bedanya ini. Jadi sebenarnya ini hampir mirip karena GMSO ini dibuat dengan mengembangkan GSBPM yang sudah ada. Nah, berkembang lagi ya namanya SCPA, yaitu Common Statistical Production Architecture. Saudara bisa lihat ada perbedaannya karena SCPA ini ada arsitekturnya, ya, adalah arsitektur referensi untuk industri statistik yang telah dikembangkan dan ditinjau oleh komunitas statistik internasional. Ya. Jadi GSPA mencakup produksi statistik di seluruh proses yang ditentukan oleh GSBPM. Jadi semua memang awalnya dari GSBPM. Kedua, GSBPM menyediakan hubungan praktis antara standar konseptual, yaitu model informasi statistik generik atau GBIM, dan model produksi bisnis statistik generik atau GSBPM dan produksi statistik. Jadi memang ini merupakan pengembangan, ya, mencakup arsitektur aplikasi dan prinsip terkait untuk penyampaian layanan statistik. Statistik ini udah agak canggih, udah mulai bicara pelayanan. Mencakup arsitektur dan prinsip teknologi terbatas pada penyampaian layanan statistik, tidak menentukan lingkungan teknologi organisasi statistik. Nah, yang terakhir ini namanya GSIM. Jadi GSIM ini kalau kita lihat cerita di sini dia sudah ada sebelum ada GSPN, ya. Jadi GSIM adalah kerangka referensi pertama yang dijadikan secara internasional untuk informasi statistik. Nah, catat. Kerangka konseptual yang menyeluruh ini akan memainkan peran penting dalam memodernisasi, merampingkan dan menyelaraskan standar dan produksi yang terkait dengan official statistik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Apa itu GSIM? Ya, udah tambah nih ada information. Ini adalah kerangka acuan dari definisi atribut dan hubungan yang disepakati secara internasional yang menggambarkan potongan informasi yang digunakan dalam produksi official statistik sebagai objek informasi. Kerangka kerja ini memungkinkan deskripsi umum tentang definisi pengelolaan dan penggunaan data dan metadata selama proses produksi statistik. Oke, sekarang pengenalan terhadap GAMSO, yaitu General Activity Model of Statistical Organization. Kita lihat background. Bab tentang GAMSO serta bab selanjutnya tentang GSBPM dikembangkan berdasarkan sumber daya
United Nations Economic Commission for Europe atau UNECE, dan lebih khusus lagi penjelasan model yang disediakan oleh staf UNECE yaitu Chris Jones dan diperbarui pada bulan Februari 2018 oleh In Kyung Choi. Nah, bab GAMSO kemudian diperbarui berdasarkan dokumen deskripsi UNECE GAMSO versi 1.2. GAMSO atau the Generic Activity Model for Statistical Organization menjelaskan dan mendefinisikan aktivitas yang berlangsung dalam organisasi umum yang menghasilkan official statistik. Ini memperluas dan melengkapi the General Statistic Business Process Model yang pertama ya, GSBPM, dengan menambahkan aktivitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung produksi statistik. GMSO menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi statistik, sedangkan GSBPM menjelaskan prosesnya, yaitu bagaimana organisasi statistik melakukan kegiatan produksi statistik. Beberapa manifest dan perkiraan penggunaan GMSO tercantum di bawah ini ya. Mereka menunjukkan bahwa target audiens untuk model ini akan bervariasi sesuai dengan penggunaan dari manajemen puncak hingga ahli ya. Benefitsnya, keuntungannya ya. GAMSO ini dia memberikan kosakata atau panduan dan kerangka kerja yang sama untuk mendukung kegiatan kolaborasi internasional khususnya di bidang modernisasi. Sebagian besar perencanaan sumber daya dalam organisasi statistik. Mendukung pengembangan dan implementasi arsitektur perusahaan termasuk komponen-komponen seperti arsitektur kapabilitas. Mendukung sistem manajemen risiko. Yang diharapkan ya sebagai dasar pengukuran biaya pembuatan official statistik dengan cara yang dapat dibandingkan antar organisasi. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur dan mengkomunikasikan nilai aktivitas modernisasi statistik di seluruh organisasi. Nah, GAMSO ini terdiri dari 4 bidang, yaitu strategi and leadership, capability development, corporate support, and production. Ya, ini contohnya. Nah, masing-masing bidangnya ini dibagi-bagi lagi ya, bisa dilihat di sini. Oke, yang bagian kedua adalah the statistical production process, ya, proses menghasilkan statistik. Look at statistical production using the generic statistical business process model, GSBPM ya. Dalam sesi ini kita akan melihat secara singkat langkah-langkah yang terlihat dalam proses pengumpulan data dan menghasilkan keluaran statistik. Ada yang bisa bantu bacain nggak? Bisa ada yang bantu bacain, nanti Ibu tinggal. Bisa Bu pakai absen aja gimana Bu? Iya, Bu, urut aja absen. Ibu lagi. Ini ya, tadi sampai sini kan? Oke, absen 1. GSBPM. What is GSBPM? GSBPM adalah model proses umum untuk produksi ofisial statistik. Ini terdiri dari 8 fase dan 44 subproses. Lebih dari 40 NSO dan organisasi statistik internasional menggunakan GSBPM. GSBPM adalah model hidup yang berkembang untuk mencerminkan landscape bisnis yang berubah. Versi terbaru keluar pada 2019. Kemudian, how does GSBPM help statistical organization? Yang pertama, menyediakan struktur untuk dokumentasi proses statistik, kemudian memfasilitasi berbagai metode statistik dan perangkat lunak. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja untuk penilaian kualitas, dan yang keempat, membantu mengukur biaya operasional dan kinerja sistem. Absen 2, next. Step for producing statistical outputs. Sementara proses produksi statistik berbeda di setiap negara, dan untuk keluaran statistik yang berbeda,
Produksi statistik dapat dijelaskan secara umum. Mari kita lihat langkah-langkah utama atau fase yang terlibat. Kami akan menggunakan Generic Statistical Business Process Model atau GSBPM unit C untuk menjelaskan proses produksi statistik. Oke, baca nggak nih? Ada yang bisa membaca? Nah, ini bagiannya dilihat aja ya. Step-stepnya seperti ini. Step-stepnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dijabarkan di sini. Oke, next. Absen 3. Step pertama. Yang pertama ada tahap spesifikasi kebutuhan. Tahap spesifikasi kebutuhan tidak diperlukan untuk produksi reguler statistik yang telah diproduksi sebelumnya. Ini terjadi ketika ada kebutuhan untuk statistik baru atau ada tinjauan produksi statistik saat ini, misalnya sehubungan dengan pemotongan anggaran. Fase ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan statistik pemangku kepentingan, mengidentifikasi konsep dan definisi, serta melihat bagaimana data yang ada dapat digunakan, serta mempersiapkan kasus bisnis. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang sudah rutin ya, kita sudah tidak memerlukan step ini. Karena sudah rutin. Jadi karena sudah rutin kan sudah ada step-step sebelumnya yang sudah kita biasa kerjakan ya. Tapi kalau ada kegiatan di luar reguler, misalnya ada survei yang baru, atau bisa juga tetap kegiatan yang rutin, tapi dengan pemotongan anggaran. Itu kan baru lagi, berarti jumlah sampelnya bisa berkurang, karena biayanya terbatas, kemungkinan juga cakupannya harus dikurangi. Nah, kalau ada hal-hal yang baru itu, maka step ini dimulai. Paham? Tapi kalau dia sudah rutin, ya nggak perlu lagi karena sudah ya begitulah ya. Udah jalan, udah nggak perlu karena sudah step-step yang ke-8 ini sudah dijalankan sebenarnya pada saat awal pertama kali membuat statistik yang rutin itu. Paham maksud Ibu? Nah, seandainya ada sesuatu yang baru, misalnya survei yang baru, atau ada item-item pertanyaan yang harus dirubah, ada juga pemotongan anggaran yang memungkinkan berkurangnya cakupan survei. Nah, itu kita memakai step ini. Ya. Jadi sudah disebutkan tadi oleh temannya di phase ini kita mengidentifikasi kebutuhan statistik pemangku kepentingan seperti apa. Kalau misalnya, oh ya mau dikurangi daerahnya, kira-kira kalau mau dikurangi itu daerah yang seperti apa? Harus diusahakan daerah yang dikurangi itu mempunyai kesamaan kriteria. Ya, misalnya kita bagi Indonesia bagian barat, timur, tengah. Jadi harus mungkin proporsional. Jadi jangan yang dibuang Indonesia Timur semua, jangan, nanti tidak ada gambaran keadaan Indonesia bagian timur. Itu seperti itu ya, phase yang sini. Oke, sekarang paham sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Halo. Oke, yang kedua silakan absen berikutnya. Lalu yang kedua adalah fase desain. Fase desain adalah ketika sebuah rencana dikembangkan untuk bagaimana kebutuhan statistik yang diidentifikasi dalam fase kebutuhan spesifik akan dipenuhi. Fase ini meliputi yang pertama adalah merancang keluaran statistik secara rinci, lalu yang kedua merancang mekanisme pengumpulan data yang akan digunakan, yang ketiga menentukan metodologi berdasarkan standar internasional dan nasional, lalu yang keempat menentukan metadata. Fase desain juga tidak diperlukan untuk produksi statistik reguler, kecuali diperlukan perubahan. Nah, ini statement terakhir tolong fase desain juga tidak diperlukan untuk produksi statistik reguler, kecuali diperlukan perubahan. Jadi seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, kalau dia tidak ada perubahan dari statistik yang sudah biasa dihasilkan, fase ini nggak berlaku. Tapi kalau ada perubahan tadi seperti yang udah Ibu jelaskan, apakah ada perubahan pertanyaan, kemudian perubahan cakupan, nah itu step kedua ini dilaksanakan setelah kita melakukan
kebutuhan spesifik di phase pertama, dilanjutkan dengan merancang kira-kira seperti apa ini setelah ada perubahan. Tadi seperti Ibu kasih contoh, karena pemotongan anggaran, kira-kira nanti seperti apa nih begitu dikurangi beberapa daerah. Kemudian gimana cara pengumpulan datanya nih, apakah tetap harus face to face, dan sebagainya. Memang ini dibutuhkan desain berkaitan dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan di fase pertama. Juga metodologinya. Nah, kalau berubah anggaran seperti apa? Nah, itu dibahas di sini. Desainnya seperti apa untuk kegiatan tersebut. Tentunya dalam menentukan metodologi tetap berdasarkan standar internasional dan nasional. Nggak boleh suka-suka. Ya udah deh seketemunya aja, itu nggak berlaku ya. Nanti kalau saudara naik tingkat 2 akan belajar bagaimana membuat metodologi suatu survei yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian yang setelah desain ini, maka dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Silakan absen berikutnya. Berikutnya adalah fase pembangunan. Fase pembangunan adalah saat sistem produksi untuk output statistik benar-benar dibuat dan diuji. Fase ini meliputi 1. Membangun mekanisme pengumpulan data. 2. Tes lapangan dan pengumpulan data skala kecil untuk tujuan pengujian. 3. Membangun dan menguji bagian sistem produksi dapat diulang beberapa kali sebelum sistem siap. Oke, tahap berikutnya setelah kita mendesain, oh ya ada perubahan pertanyaan misalnya. Karena ada perubahan ataupun sesuatu yang masih baru ya, survei yang baru, sehingga kita memerlukan menguji apakah kuesioner yang dipakai untuk pengumpulan data ini sesuai dengan yang kita inginkan. Harus kita uji dulu item-item pertanyaan yang ada di kuesioner itu, apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu bisa dimengerti nggak sama responden. Ya, jadi bukan hal yang mudah untuk melakukan suatu survei. Jadi harus diuji dulu sebelum terjun ke lapangan yang sesungguhnya. Nah ini dites dulu. Belum tentu juga tes pertama itu bagus, bisa juga berkali-kali diuji kuesioner itu. Bagaimana validitasnya? Udah valid, oh ternyata responden udah mulai paham nih. Nah, seperti itu ya. Tahap yang ketiga. Selanjutnya, lalu ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan. Silakan absen berikutnya. Yang keempat ada collect. Fase pengumpulan adalah ketika data dan metadata dikumpulkan dan diteruskan ke lingkungan elektronik. Fase ini meliputi staf pengumpul pelatihan, memilih sampel untuk survei sampel, penerimaan data administrasi untuk keluaran yang dihasilkan dari sumber administratif. Validasi data dapat terjadi selama pengumpulan, tetapi jika tidak, pemrosesan data belum dilakukan. Proses produksi untuk keluaran statistik reguler sering dimulai di sini. Oke. Setelah yang fase ketiga ya, tes sudah pas. Nah, udah siap berarti nih untuk diterjunkan ke lapangan. Ya, kita tentunya harus mulai memikirkan ini siapa ini petugasnya. Bagaimana cara menyampaikan maksud konsep definisi yang dibuat ini kepada petugas lapangan. Untuk itulah, seperti yang sudah Ibu jelaskan beberapa minggu yang lalu, BPS dengan koordinasinya yang sudah cukup kuat akan mengundang orang-orang di provinsi maupun di kabupaten untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ini diharapkan bisa menyamakan visi misi konsep definisi dari survei yang akan dilakukan nanti. Ya termasuk memilih sampel juga ya. Termasuk yang ketiga, oh kalau sekian respondennya diperlukan sekian-sekian seperti itu. Silakan lanjut fase berikutnya. Lalu fase kelima ada fase proses. Fase proses adalah saat data dibersihkan dan diubah dalam persiapan untuk analisis. Fase ini meliputi
Satu, membersihkan, mengode ulang, dan memvalidasi data. Lalu, menghitung bobot untuk data survei. Lalu, turunkan variabel baru dan menghitung agregat. Proses data dapat dimulai sebelum pengumpulan data selesai untuk perkiraan sementara. Oke. Jadi setelah kita ada pelatihan, siap terjun di lapangan ya, kita kumpulkan data ya, diskolek sudah, habis kumpulkan data diapain data? Masih ingat nggak? Mengumpulkan, mengolah data dan sampai akhirnya membuat kesimpulan ya, metode statistik ya. Jadi kita proses di situ. Kita lihat mana-mana pertanyaan yang konsisten, tidak konsisten, mana-mana jawaban yang perlu dibuat kode dan selanjutnya. Untuk survei juga bisa dihitung bobotnya, misalnya untuk suatu pengeluaran. Mana sih yang terbanyak pengeluaran untuk makanan dan selanjutnya dan seterusnya. Lanjut silahkan. Analisis. Fase analisis adalah ketika keluaran statistik diperiksa dan dipersiapkan untuk dirilis. Fase ini meliputi transformasi tambahan ke data, misalnya penyesuaian musiman, penilaian kualitas keluaran statistik, menerapkan pengendalian pengungkapan, dan mempersiapkan komentar dan catatan teknis untuk keluaran statistik. Ya, tahap berikutnya setelah diproses kita analisis di sini ya. Kita mau lihat misalnya apa nih? Oh, disesuaikan. Misalnya, oh ini kondisinya banyak pengangguran. Masalahnya pada saat data diambil lagi belum musim panen. Jadi ini kondisi di Indonesia seperti itu ya. Kadang-kadang di sektor pertanian itu kalau lagi nggak banyak yang tidak kerja kalau belum ada musim panen. Oh ini karena lagi belum musim panen sehingga tingkat penganggurannya di sektor pertanian sangat tinggi. Itu harus diperhatikan hal-hal seperti itu ya. Dan juga dalam melakukan analisis kita harus lihat ada komentar-komentar atau catatan dari orang-orang ahli, pasti ditanyain ya, misalnya kenapa nih angka penganggurannya itu apa sih ditanyain, kita harus siap, oh itu karena kondisinya lagi sedang tidak musim panen. Jadi kita dalam menganalisis juga harus paham mengapa data yang kita miliki bentuknya seperti itu ya. Berikutnya silakan. Fase yang ketujuh yaitu disseminate. Tahap diseminasi adalah ketika keluaran statistik dirilis ke publik dalam bentuk database, tabel online, publikasi cetak, dan lain-lain. Fase ini meliputi 1. Mempersiapkan produk diseminasi, 2. Mengelola pengeluaran statistik secara tepat waktu, 3. Mempromosikan produk diseminasi, dan yang terakhir, menanggapi pertanyaan pengguna. Oke. Jadi setelah dianalisis, kita masukkan hasil-hasil itu yang akan kita berikan ke publik, bisa dalam bentuk publikasi cetak, bisa juga dalam bentuk database atau tabel online. Ini fase setelah selesai dianalisis. Jangan lupa dalam fase ini akan muncul banyak pertanyaan dari mereka yang memakai data kita. Ya. Oke, yang terakhir silakan. Fase yang ke-8, tahap evaluasi, melibatkan penilaian proses produksi untuk keluaran statistik untuk melihat di mana perbaikan dapat dilakukan. Fase ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kumpulkan masukan evaluasi. Kedua, lakukan evaluasi. Ketiga, setujui rencana tindakan. Ya, rapat yang tahap fase terakhir adalah evaluasi ya. Jadi karena sudah kita rilis, itu sering banyak kritikan-kritikan ataupun saran yang bertujuan memperbaiki data kita ya, sehingga harus kita kumpulkan tuh apa. Kita lihat, oh bener nggak sih saran dan kritik dari mereka. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan rencana tindakan terhadap masukan yang telah kita terima. Paham sampai sini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan di fase BULT itu kan ada pengetesan kuesioner. Itu bagaimana ya, Bu? Pengetesan. Iya, kita
kita melakukan uji ya secara kecil-kecilan di daerah yang tidak jauh-jauh dari tempat kita karena untuk memotong biaya. Tapi usahakan respondennya juga tidak akan berbeda jauh dengan responden target kita. Biasanya di dekat-dekat. Kalau kayak PKL itu ya di sekitar Pista bisa, atau ambil aja di daerah mana yang menurut kita tidak berbeda jauh dengan target responden kita. Seperti itu. Berarti ujinya tuh langsung ke respondennya ya, Bu? Iya, responden ya. Itu. Oh, bukan responden target, responden mana responden aja. Yang itu. Ya. Kalau target nanti setelah kuesionernya itu diuji, kita evaluasi, kita lihat mana-mana yang reasonable, mana-mana yang bisa dimengerti. Nah, itu yang kita pakai. Sering kita melakukan itu. Yang lain belum kita ke materi berikutnya. Oke, part 3 yaitu developing and maintaining international statistical standard ya. Working to harmonize production of official statistics. Jadi ini untuk menyelaraskan official statistik yang dihasilkan. Kita perlu memaintain dan mengembangkan standar statistik internasional. Lanjut, silakan. Dalam sesi ini, kita akan membahas peran utama dari sistem statistik global untuk mengembangkan dan memelihara standar statistik internasional lebih detail. Lanjut. Why do we need standard? Bayangkan jika dua negara memutuskan untuk menentukan tingkat pengangguran dengan dua cara yang berbeda. Itu negara A mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan sebagai persentase dari total penduduk. Sedangkan negara B mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai jumlah orang dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Angkatan kerja hanya terdiri dari mereka yang sedang bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan. Oke, jadi kalian perhatikan ada dua negara yang dalam mendefinisikan konsep tidak sama, ya kan? Tapi yang bilang negara A bilang ini loh tingkat pengangguran di negara saya, negara B juga bilang ini tingkat pengangguran. Padahal cara menghitung di kedua negara itu tidak sama. Oke, lanjut. Selanjutnya, negara A melaporkan bahwa tingkat penganggurannya menurut definisinya adalah 44%. Negara B melaporkan bahwa tingkat penganggurannya menurut definisinya adalah 9%. Apakah lebih sulit mencari pekerjaan di negara A atau negara B? Tidak mungkin untuk mengatakannya. Negara A menghitung banyak orang yang menganggur, sedangkan negara B tidak. Misalnya, anak-anak di bawah usia kerja, mahasiswa, pensiunan, dan orang tua yang tinggal di rumah. Ya kan beda ya, karena di negara A kan yang tidak bekerja langsung dibandingkan dengan total penduduk. Kalau di negara B dia enggak dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Coba kita lihat. Lanjut. Untuk membuat perbandingan internasional, kami memerlukan standar internasional untuk cara kami menghasilkan statistik. Dalam hal ini, definisi negara B adalah definisi pengangguran standar internasional bagian dari angkatan kerja tanpa pekerjaan. Jadi kita perhatikan dari contoh dua negara itu dalam menghitung tingkat pengangguran, negara B dia memakai definisi yang sesuai dengan standar internasional. Lanjut. Tapi ini bukan satu-satunya alasan kita membutuhkan standar internasional. Standar internasional juga merupakan cara berbagi praktik terbaik untuk menghasilkan official statistik berdasarkan pengalaman negara dan organisasi. Jadi bukan itu aja, tapi bagaimana kita menghasilkan official statistik yang benar. Ya. Lanjut.
Istilah standar statistik internasional mengacu pada pedoman dan rekomendasi statistik internasional yang komprehensif yang telah dikembangkan oleh organisasi internasional yang bekerja dengan badan-badan nasional. Lanjut. Standar ada untuk semua fase produksi statistik dan untuk hampir semua subjek statistik. Standar itu dapat berupa buku pegangan, manual rekomendasi, klasifikasi, pedoman, dan lain-lain. Lanjut. UNSD memiliki daftar standar statistik internasional yang ada, yang dapat dilihat berdasarkan jenis, bidang materi pelajaran, atau organisasi pemeliharaan. Standar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama klasifikasi, yang kedua konsep dan definisi, dan yang ketiga metodologi dan prosedur. Lanjut. Beberapa contoh standar yang terkenal. 1. Sistem Neraca Nasional 2008 atau SNA 2008. 2. Klasifikasi Industri Standar Internasional dari semua kegiatan ekonomi, revisi 4. Ketiga, Manual Indeks Harga Konsumen, Teori dan Praktek. Nah ya, contoh-contoh standar yang kita tahu ya. Lanjut. National Statistical Standards. Negara seringkali memiliki standar statistik sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka. Standar nasional dan internasional seringkali serupa dan saling menginformasikan, terutama pada tingkat detail yang kasar. Lanjut nih, mungkin paham di sini ya. Silakan, lanjut siapa? Oke, National Statistical Standards, lanjutan yang tadi. Bagaimana standar nasional menginformasikan standar internasional? Ketika standar internasional dibuat atau diperbarui, standar tersebut diambil dari praktik terbaik dari standar nasional. Terus kalau bagaimana standar internasional menginformasikan standar nasional, kantor statistik nasional yang sedang dalam proses membuat atau memperbarui standar nasional mereka biasanya menggunakan standar internasional yang ada. Paham di sini? Jadi kadang-kadang ya, pada saat akan merevisi suatu standar internasional, dalam merevisi itu juga akan kita gali juga dari standar-standar nasional yang ada. Mana sih yang mungkin ada perubahan ya? Seperti di Indonesia mungkin kayak pedagang apa itu ini. Di Indonesia tuh ada karyawan yang dia bekerja kalau lagi ada kebutuhan. Jadi misalnya gini, dia perusahaan jeans. Nah, dia khusus jahit itunya aja apa? Jahit kancingnya, atau ada lagi khusus jahit resletingnya. Nah itu pekerja apa ya? Lupa namanya. Ada istilah yang kalau di luar negeri nggak ada gitu. Ini contoh-contoh bagaimana di suatu negara tuh mempunyai spesifikasi yang belum tentu ada di negara. Nah kalau yang standar internasional menginformasi standar nasional biasanya kantor-kantor statistik nasional pada saat membuat sesuatu standar baru dia juga mengacu pada standar internasional. Lanjut. Regional Statistical Standards. Ada juga standar statistik regional. Misalnya, ada klasifikasi regional kegiatan ekonomi untuk Eropa, Amerika Utara dan Australia, dan Selandia Baru yang kompatibel dengan ISIC. Masing-masing adalah NACE, NAISC, dan ANZSIC. Nah, ada lagi yang namanya standar regional. Ya, biasanya standar regional ini ada karena beberapa daerah itu memiliki konsep yang sama tentang definisi itu. Jadi mungkin untuk negara yang sejenis, untuk di Eropa, mereka mungkin bisa membandingkan secara regional atau Amerika Utara atau Australia, Selandia Baru. Ya, yang dibandingkan antar di dalam mereka aja ya, yang belum tentu standar di region di daerah Eropa tuh belum tentu sama dengan standar di region Amerika. Statistical classification ya. Aduh, bisa lanjut lagi. Classifications. Klasifikasi statistik adalah jenis standar statistik yang memiliki definisi tertentu. Lanjut. Classifications. Klasifikasi statistik adalah klasifikasi yang memiliki sekumpulan kategori terpisah
yang dapat ditetapkan ke variabel tertentu yang terdaftar dalam survei statistik atau dalam file administratif dan digunakan dalam produksi dan penyajian statistik. Lanjut. Klasifikasi mungkin datar atau hierarkis. Mereka biasanya melibatkan pembagian variabel ke dalam kategori yang saling eksklusif dan menyeluruh. Lanjut. Eksklusivitas timbal balik, yaitu tidak ada tumpang tindih antara kategori klasifikasi. Ketelitian kolektif, yaitu semua kategori klasifikasi bersama-sama mencakup setiap kemungkinan. Oke, jadi klasifikasi ini tadi disebut dia bisa datar, bisa hierarkis ya. Nanti setelah lihat contohnya mudah-mudahan lebih paham. Ya, lanjut. The International Classification of Status in Employment adalah klasifikasi status pekerjaan yang dikelola oleh Organisasi Perburuhan Internasional. Ini memiliki 6 kategori. Lanjut. Yang pertama, silakan. Itu ada employees atau karyawan, di mana pekerja yang mendapatkan remunerasi atau kompensasi dasar tidak secara langsung bergantung pada pendapatan pemberi kerja. Kemudian yang kedua ada employers atau pengusaha, pekerja yang memiliki usaha dan melibatkan satu atau lebih orang untuk bekerja sebagai karyawan secara terus-menerus. Yang ketiga ada on-account workers atau bekerja sendiri, pekerja yang memiliki usaha dan tidak melibatkan karyawan secara terus-menerus. Oke, ini adalah konsep-konsep yang standar yang dibuat oleh International Classification of Status in Employment ya. Yang mengelola adalah ILO ya, atau Organisasi Perburuhan Internasional. Jadi dia membuat klasifikasi pengkategorian. Tadi disebut dia bisa hierarki, bisa datar. Nah ini kan hierarki juga sebenarnya ya. Ada employees, ada employers. Nah, standar yang 3 lagi silakan dilanjutkan. Kemudian, members of produce cooperative atau anggota koperasi. Pekerja yang memiliki usaha di sebuah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa di mana anggotanya mengambil bagian yang setara dalam pengambilan keputusan di koperasi. Selanjutnya, contributing family members atau anggota keluarga yang berkontribusi. Pekerja yang memiliki usaha di perusahaan yang dioperasikan oleh orang terkait. Dan yang terakhir, workers not classifiable by status atau pekerja tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan status. Pekerja yang tidak tersedia informasi relevan yang memadai atau yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori manapun sebelumnya. Nah, ini mungkin contoh workers not classifiable by status, mungkin yang tadi Ibu ceritakan itu kali ya, dimasukkan di sini. Nanti kalau ternyata di beberapa negara banyak model-model begitu, ILO bisa jadi membuat definisi baru. Itu contoh standar yang dibuat secara internasional. Lanjut. ISCA adalah klasifikasi datar, yang berarti kategori tersebut tidak termasuk subkategori. Tetapi, ILO memang memberikan beberapa panduan tentang subkategori yang mungkin ada di tingkat nasional. Memasukkan beberapa jenis kategori lain seperti kategori terakhir dari ISCE adalah cara umum untuk memastikan klasifikasi lengkap secara kolektif. Nah, ini tadi contoh standarisasi yang dibuat oleh ILO di bidang tenaga kerja. Ini dulu. Nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Nah, ini kita bicara sekarang klasifikasi. Setiap negara mempunyai klasifikasi yang tentunya dibuat berdasarkan klasifikasi yang disepakati secara internasional. Ini contoh yang kalian banyak yang dibuat oleh BPS, itu klasifikasi baku komoditas Indonesia disingkat KBKI, ada juga klasifikasi
baku jabatan Indonesia, ada juga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Lanjut. KBJI adalah suatu alat yang digunakan untuk menyusun berbagai jenis pekerjaan penduduk Indonesia ke dalam suatu kelompok pekerjaan yang terdefinisi secara jelas. Informasi tentang jenis pekerjaan dapat dikumpulkan melalui kegiatan sensus maupun survei bidang kependudukan, khususnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kegunaan Sebentar. Ini kelewatan ya? Maaf. Kelewatan ya. Ini dulu, silakan. KBKI dulu. KBKI merupakan cakupan atau kualifikasi uraian tentang beberapa rincian hasil produksi dalam negeri yang meliputi beberapa sektor mulai dari hasil pertanian, industri, energi, pertambangan, hingga perusahaan jasa. Semua sektor tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar untuk proses penyusun statistik perdagangan, neraca nasional, dan lainnya. Jadi yang pertama ini, Indonesia sudah membuat KBKI, yaitu klasifikasi baku komoditas Indonesia. Jadi dari sektor mana nih hasil produksi yang paling banyak tuh bisa dilihat di sini ya. Yang KBKI. Kemudian ada yang namanya KBJI. Silakan lanjut. Kemudian ada KBJI. KBJI adalah suatu alat yang digunakan untuk menyusun berbagai jenis pekerjaan penduduk Indonesia ke dalam suatu kelompok pekerjaan yang terdefinisi secara jelas. Informasi tentang jenis pekerjaan dapat dikumpulkan melalui kegiatan sensus maupun survei bidang kependudukan, khususnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kemudian ada kegunaan KBJI. Yang pertama ada penggunaan utama klasifikasi jenis pekerjaan ini oleh client-oriented users adalah untuk rekrutan pekerja asing baik untuk jangka waktu panjang atau singkat. Kedua, uraian pekerjaan digunakan oleh berbagai pihak, client-oriented users, untuk mengetahui tugas dan kewajiban serta sarana dan prasarana kerja berkaitan dengan tugasnya untuk penempatan, pelatihan, dan lain-lain. Ketiga, struktur klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan suatu pekerjaan ke dalam suatu kelompok pekerjaan. Yang keempat, klasifikasi jenis pekerjaan digunakan untuk deskripsi dan analisis statistik pasar tenaga kerja dan struktur sosial. Yang kelima ada sebagai bahan acuan perencanaan dan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pekerja di tingkat nasional dan regional, baik makro maupun mikro. Yang keenam ada digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketujuh ada data jenis pekerjaan akan dapat lebih tepat dan akurat untuk dikumpulkan. Kemudian yang terakhir ada keterbandingan statistik internasional, yaitu membandingkan distribusi jumlah penduduk, populasi pekerja atau variabel lain seperti upah atau gaji, jam kerja, kecelakaan kerja, pendapatan, konsumsi antar kelompok, membandingkan data individu suatu kelompok pekerjaan, menggabungkan data mengacu pada kelompok pekerjaan yang terbandingkan. Oke. Next. Nah, Ibu bukan yang jelasin ini ya. Jadi tadi kan udah disebutkan KBJI ya. Dalam membuat KBJI ini, BPS dalam membuat klasifikasi baku itu, BPS tidak bekerja sendiri. Dia akan bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan masalah itu. Nah, contohnya untuk KBJI, BPS bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja yang sekarang namanya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga instansi lain yang terkait, sehingga bisa menghasilkan itu KBJI misalnya dengan berdasarkan ISKO tahun 1968 menghasilkan KJI atau klasifikasi jabatan Indonesia 1977 3 digit, kemudian direvisi lagi 10 tahun berikutnya dengan menghasilkan 3 digit, masih pakai sumber dari ISCO. Kemudian dengan memakai sumber internasional ISCO dan ASCO, ya, tentunya dengan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan instansi terkait, telah dihasilkan klasifikasi baku jabatan Indonesia 2000. Diperbaiki klasifikasi baku jenis pekerjaan Indonesia tahun 2002. Nah,
Kemudian berkembang juga dengan berdasarkan ESCO 2008 dibuatlah klasifikasi baku jabatan di Indonesia 2014 yang rinci yaitu sudah 6 digit. Nah, kalau ASCO ini adalah International Standard Classification of Occupation. Kalau ASCO adalah Australian Standard Classification of Occupation. Jadi memang harus bekerja sama dengan kementerian atau instansi terkait supaya kementerian yang banyak menangani masalah itu bisa mempraktekkan dan bisa ada contoh-contohnya. Kalau di BPS kan nggak ada tuh. Ya, kalau di Kementerian Tenaga Kerja kan banyak sekali tuh jenis-jenis pekerjaan apa sehingga bisa dijabarkan sekarang. Nah, ada yang namanya SPK online yaitu sistem pencarian kode klasifikasi statistik online. Nah, saudara kalau ingin lihat apa sih yang sudah dikerjakan oleh BPS, silakan buka di https spkonline.bps.go.id. Ini bisa dilihat apa aja sih. Itu kan tadi ada contoh-contoh ya. Nah, tadi ada KBL itu belum dijelaskan. KBL itu apa? KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia adalah kode klasifikasi resmi untuk menghasilkan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. KBLI disusun dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities atau ASEAN Common Industrial Classification atau ACIC dan East Asia Manufacturing Statistics atau IEMS. Fungsinya apa KBLI? KBLI berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan. Standarisasi atau penyeragaman ini menjadi acuan untuk mendaftarkan legalitas seperti di akta perusahaan ataupun NIB, yaitu nomor induk berusaha. Yang materi ini dibuat berdasar referensi dari Fundamental Principle of Official Statistics UN General Assembly Resolution, juga dari Introduction to Official Statistics Course Note UNSCAP, Official Statistics 4.0 by Walter J. Radermacher, The Handbook of Statistical Organization, 3rd edition, The Operation and Organization of a Statistical Agency. Yang dua di bawah ini sudah Ibu kirim ya ke kalian. Oke, itu penjabaran kita, penjelasan. Nah, ini apa lagi ini? Penjelasan materi kita yang terakhir menjelang UTS ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Tadi sih udah Ibu selingi ya bagi yang ingin bertanya pada saat penjelasan setiap uraian. Silakan. Silakan. Erza, biasanya Erza rajin tanya nih. Jangan nanya resume yang mau dikirim ya. Itu silakan saja. Maaf ya Ibu agak not well. Ibu sudah mulai. Bertanya, Bu. Ya silakan. Berarti untuk UTS itu materinya dari pertemuan pertama sampai yang barusan ya, Bu? Kirain nanyain materi tadi, nanyain UTS. Nggak apa-apa, silakan yang lain. Baik, Ibu izin bertanya. Iya, gimana? Nanya apa lagi? Bu, rangkumannya apa enggak kan? Tidak dong, Bu.
Iya, apa nanyanya? Saya ingin bertanya mengenai saya 36 tadi Nasional Statistika Standar. Itu kan di situ disebutkan bahwa standar nasional dan internasional seringkali serupa dan saling menginformasikan, terutama pada tingkat detail yang kasar. Tingkat detail yang kasar itu yang seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Maksudnya yang tingkat yang kasar tuh yang lebih rinci lagi, yang kan kalau kita buat konsep itu kan dismoothkan dari besar. Nah dia jadi 1 digit, 2 digit, ya. Biasanya jadi kalau 1 digit misalnya, contoh nih, laki-laki 1 digit, 2 digitnya umurnya berapa, statusnya berapa. Jadi itu istilahnya ya digit. Nah biasanya kalau kasar itu dia bisa digitnya saking banyak digabungkan ke depannya. Nah setiap negara itu sangat bervariasi kondisinya ya. Belum tentu sama ya. Saya tadi Ibu kasih contoh misalnya di Indonesia tadi itu banyak kita ketemui, terutama di Bandung itu banyak sekali perusahaan-perusahaan konveksi yang dia mempekerjakan orang nggak setiap hari gitu. Jadi misalnya nih udah jadi nih, tinggal masang kancing, tinggal masang resleting, yang motong ada. Nah itu kan apa ya istilahnya, Ibu lupa, ntar Ibu cari deh. Ada tuh istilah pekerja yang bukan pekerja yang dibayar, yang konsep yang dari ILO yang nomor 3, bukan. Dia tuh bukan juga pekerja keluarga. Nah ini kan kasar seperti yang seperti itu, yang hal-hal yang ini kebetulan kasusnya di Indonesia, mungkin negara-negara lain ada kasus-kasus lain yang kita temui. Nah ini kalau kita lihat di standar internasional tidak ada pengkodean untuk itu. Tapi kalau seandainya banyak nanti terjadi yang sama di negara Indonesia, negara lain, kalau misalnya sama, siapa tahu dia bisa menjadi konsep yang baku lagi. Kalau yang kasar tuh ya maksudnya itu dari yang kasar dulu, dari yang tidak smooth. Kalau yang sudah konsep yang jelas itu kan udah smooth ya, udah smooth, udah bagus ya. Pasti ada. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu yang tidak ada, nah ini yang jadi PR, di mana tadinya dia standar nasional, siapa tahu bisa masuk menjadi standar internasional. Siapa tahu. Ini kan masalahnya baru ada di Indonesia ya, kasus contoh tadi itu. Itu kali Satya ya. Satya ya, benar ya. Baik Ibu, Kurang kedengeran lagi, coba agak keras. Suaranya hilang. Satya ngelak. Nah, kan terima kasih Ibu. Oh iya, sama turun sami-sami. Ini kadang-kadang suara kalian tuh kalau yang nanya suka apa? Pak hilang kemana? Gimana ya? Ibu nggak ngerti. Ibu sampai gini-gini. Oke, yang lain. Ini terakhir ngajar kayaknya kok kurang semangat Ibu ya. Maaf ya, Erza jangan tersinggung kalau Ibu kurang semangat. Apa Bu? Bukan berarti Ibu nggak sayang sama anak-anak. Jujur aja kok, feeling Ibu moodnya hari ini lagi nggak bagus gitu, nggak tahu kenapa. Capek kali ya, karena minggu ini Ibu sudah mulai kerja di kantor. Sehari masuk, sehari enggak. Mungkin karena udah biasa di rumah, tiba-tiba harus ke kantor, agak shock kali ya. Kebetulan hari ini jadwal ngajar di rumah ya, jadi enak bisa santai. Silakan Erza, maaf ya yang lain moodnya lagi bad, tapi mudah-mudahan nggak berdampak ke kalian, mudah-mudahan. Manusia kan memang begitu ya, hidup tuh. Ibu rasa bukan Ibu aja, mungkin kalian begitu juga. Kadang-kadang lagi bad mood, ditegur langsung mukanya berut, nah itu yang moodnya lagi males banget. Makanya Ibu suruh kalian baca, biasanya Ibu nerangin loh. Tapi nggak apa-apa kan, Ibu suruh baca ya, lagi males baca gitu. Tapi apa Bu? Malah asik Bu. Ya alhamdulillah kalau kalian. Oke monggo silakan. Mana nih Mas Fahmi biasanya rajin nanya nih, orang Lampung nih. Iya tahu. Wong Lampung gimana? Dodol Mi, jangan lupa Mi.
Nah nih Fahmi. Mi, nanya statmat Mi ke Bu Iin. Statmat kenapa ada PR ya? Dosennya siapa statmat? Enggak Bu. Dosennya siapa? Pak Doki? Pak Suryana Bu. Pak Suryana. Wah kalau masih muda tuh semangat biasanya dosen-dosen muda tuh. Dulu mahasiswa ibu tuh Pak Suryana. Ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah Pak Suryana. Bu Erni aja dulu mahasiswa ibu, jadi wajar kalau dosen-dosen kalian tuh dulu mahasiswa ibu. Dan ibu bersyukur ya mahasiswa yang dulu ibu ampuh tuh lebih pintar sekarang dari ibu. Berarti ibu berhasil ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang ibu ampuh, oonce gitu berarti dosen yang oon juga nih. Oh, ibu mau sedikit cerita nih tentang kondisi perstatistikan di Indonesia dan Asia ya. Kalian nggak usah terlalu setelah kalian presentasi dan membandingkan dengan negara-negara lain NSO Indonesia, kan kesimpulannya kayaknya tuh NSO di Indonesia nggak bagus ya kesimpulannya, karena yang kalian bandingkan dengan negara maju. Tetapi untuk level Asia, catat ya level Asia loh ya, Indonesia ini masih termasuk bagus loh. Ya, masih banyak negara-negara di Asia yang berguru di Indonesia. Banyak orang-orang dari statistik Indonesia yang diminta mengajar di negara-negara Asia. Ya. Contohnya ya Timor Leste, tapi jadi ketahui Timor Leste itu masih banyak sampai sekarang dia konsultasi dengan statistik Indonesia. Ya. Waktu ibu kuliah ibu lulus tahun 83, jadi masuk 80. Tahun 81 itu ada 2 siswa lulus SMA dari Bangladesh belajar di AIS. Ya, itu artinya apa? Tahun 80 aja tuh negara Bangladesh sudah menganggap bahwa Indonesia tuh dalam mendidik calon-calon statistisinya tuh bagus. 2 orang di sekolahkan di Indonesia dan mereka dikursuskan waktu itu di LIA karena kan dosennya kuliahnya pakai bahasa Indonesia, mau nggak mau mereka harus belajar. Itu Bangladesh sampai ngirim kan berapa tahun terakhir ini itu Timor Leste juga ngirim mahasiswanya ke STS loh. Waduh, bukannya ibu menghina, mohon maaf ya Allah kalau ibu ini salah ya, bukan ibu menghina, tapi ibu jujur aja, itu kemampuan lulusan SMA dari Timor Leste dibandingkan dengan lulusan SMA dari Indonesia. Karena kan satu kelas kan dicampur tuh. SMA dari Indonesia, SMA dari Timor Leste. Dan kebetulan ibu berapa kali ngajar. Itu it's very, very different. Mungkin ibu dosa kali ya, tapi memang it's real. Kalau ibu mengajukan pertanyaan, itu nggak ada tuh dari mahasiswa Timor Leste yang mau jawab. Dan kalau jawab, ibu pancing-pancing, aduh berbeda sekali. Intinya apa? Pendidikan di Indonesia masih lebih bagus dibanding di Timor. Nah dampaknya dengan kondisi perstatistikan di Timor Leste. Itu pernah ibu waktu itu mau menguji skripsi mahasiswa dari Timor Leste. Itu dosen pembimbingnya sampai bisikin ke ibu gini, Bu Iin ingat ya, yang diuji mahasiswa Timor Leste. Jadi standar pertanyaannya tolong diperhatikan. Kebetulan dia dari SD. Karena udah ngomong begitu dosen, dan dia cerita betapa susahnya dia membimbing mahasiswa dari Timor Leste. Jadi ibu ada pertanyaannya standar-standar aja. Coba prinsip ekonomi apa kan? Bagaimana cara menentukan harga kan nggak level kan sebenarnya pertanyaannya, tapi karena sangat beda sekali. Ya. Jadi kalian boleh berbangga ya sebagai calon insan statistik di Indonesia, calon ya, karena kan belum lulus. Kalian boleh bangga, masih lebih bagus dibandingkan dengan beberapa negara-negara di Asia. Di Vietnam kenapa masih rendah? Pada saat kuliah menemani suami kuliah di Australia, salah satu temannya orang Vietnam itu cerita, wah, saya ini harus belajar dengan suami ibu namanya Pak Sodikin. Saya banyak belajar nih Bu dengan dia pakai bahasa Inggris, ibu translate.
statistik Indonesia sangat maju. Padahal itu tahun 89 loh. Dari Vietnam sudah angkat topi. Saya banyak belajar. Akhirnya kalau mau ulangan, mau ujian, belajar juga di rumah itu si Vietnamnya, pinter dia ya. Bawa makanan buat ibu, soalnya dia akan mengganggu waktu kan. Jadi intinya, walaupun NSO di Indonesia kalah dengan NSO di Eropa, kita tapi untuk level Asia, tapi jangan dibandingin dengan Jepang ya, masih lebih bagus. Ini kalian nggak usah kecil hati lah, merasa termarginalisasi, tidak ya, harus punya rasa bangga sebagai calon insan statistik nanti ya. Ibu supaya kalian semangat aja. Terutama belajar StatMat-nya supaya lebih semangat juga ya. Nggak usah takut-takut lah ya, sampai aja. StatMat itu kan masih sederhana StatMat sekarang, masih pengenalan distribusi ya. Apa itu distribusi normal ya kan? Apa berdistribusi apa yang udah dikenalkan Pak Suryana ke kalian? Binomial, sukses dan gagal ya. Apalagi distribusi, apalagi Poisson. Iya, Bu. Poisson, hypergeometric. Nah, udah tahu beda-bedanya belum? Waktu belajar udah agak-agak keriting dikit nggak rambutnya? Iya, sudah. Udah tegang, Bu. Sudah, Bu. Yakin, Bu? Yakin apanya? Yakin keriting rambutnya? Yakin bisa, Bu. Yakin bisa StatMat. Alhamdulillah, aduh Ibu senang kalau kalian tuh sangat optimis ya, harus optimis. Ini baru langkah dasar loh. Lah baru dasar loh StatMat itu. Nanti StatMat berikutnya kalian sudah mulai membuktikan apa namanya? Aduh Ibu sampai lupa. Apa namanya? Apa sih kalau mu varian itu disebut apa? Statistik dari setiap distribusi. Nanti StatMat berikutnya harus bisa dibuktikan bahwa statistik yang dimiliki distribusi itu mengikuti parameternya. Jadi capek kan? Tapi nggak apa-apa. Kalau StatMat yang pertama udah semangat, pasti berikutnya lebih semangat. Apalagi mata kuliah official statistik yang akan mendukung ya kuliah-kuliah teknis yang kalian pelajari. Silakan yang lain. Ibu, mohon maaf Bu, ini Erza katanya punya latihan soal gitu, boleh dibahas nggak Bu? Latihan soal apa? Official statistik? Iya. Dari mana? Ada 10 nomor Bu dari angkatan Bu. Apa udah ada kunci jawabannya apa bisa dijelasin Bu? Gimana caranya? Kamu saya share screen dia. Boleh nggak Bu? Boleh. Emang tahun kemarin udah ada official statistik? Belum ada, baru sekarang. Tahun ini Bu sama angkatan dibuat. Kenapa? Sama angkatan ini, sama pengurus eduk, iya. Baru Bu. Coba kita lihat nanti jawabannya apa, kita diskusikan ya. Sudah ada jawabannya di situ. Iya, tapi siapa tahu ada yang miss gitu. Siapa tahu salah. Siapa tahu benar, kita berpikirnya positif aja. Lalu ini dipinggirin dulu ini wajah-wajahnya ya. Ibu nggak kebaca. Yang pertama coba dibaca ini. Nah. Coba dibaca yang nomor 1. Nah, nggak usah dibaca, kita lihat sama-sama ya. Ini juga sebenarnya salah nih. Uni Soviet pernah mengeluarkan data, ya, nggak boleh double kan? Masih ingat nggak? Iya, Bu. Masih Bu, harusnya datum ya Bu. Nah, jadi nggak perlu double. Uni Soviet pernah mengeluarkan data statistik. Karena kalau singular dia datum. Ini kan udah plural data. Nah ini cuman yang telah dimanipulasi agar bisa meningkatkan citra sebagai negara maju. Nah ini benar nih. Ya, karena dia tidak sesuai, tidak profesional standar dan betul ini. Next nomor 2 bisa diturunin. Kalian nggak Ibu suruh bikin soal sih ya. Di kelas 2 sebelumnya
Ibu suruh kasih tugas bikin soal dan jawaban. Oke, kita lanjutkan. BPS ini merilis survei kepuasan pengguna metadata dari tidak, benar ini. Kalau dia datanya yang berkaitan secara sosial, makroekonomi baru dia masuk. Ini salah nih yang B. Lanjut nomor 3. Terus. Bertrand Peto. Bertrand Peto itu kan anaknya si itu ya? Ruben. Kok salah nih salah satu anak emasnya Zatif salah. Begitu lulus dari SD ini langsung melanjut proses strategis di kantor statistik nasional untuk menentukan langkah Presiden jadi sebagai pertahanan di pemilu yang akan datang. Dia memerintahkan Bertrand untuk mencari data pertumbuhan ekonomi dan menunda rilis data kemiskinan hingga punya. Wah, ini nggak benar. Coba jawabannya. Gue malah nggak lihat. Urgensi dari basis hukum. Benar. Walaupun cara bikin soalnya kalimatnya kurang bagus gitu ya. Kalau kata Ibu ya. Lanjut nomor berikutnya. Bertrand Peto. Ya, UNESCO. Susah amat. Kalau secara teori ini memang benar. Yang A. Tapi kan ini permasalahannya sangat rumit ya. Ini jadi gini loh. Kita kalau bikin soal, ya ini mungkin karena yang bikin anak-anak sih ya. Yang bikin anak-anak ya? Ya. Halo? Iya, Bu. Anak-anak mahasiswa kan? Nah, Ya, Bu. Ini pemakaian kata-kata ini bisa menimbulkan multi interpretasi. Ini kalau secara teori memang benar. Tapi kalau kita melihat ceritanya yang di sini, kan bisa aja ini membentuk forum masyarakat statistik level apa dulu untuk mempromosikan. Kan ini kan banyak orang yang kalau ngeliat kasusnya dia, ya orang-orang di daerah itu kan nggak paham BPS kan, ya. Jadi perlu sosialisasi, ya kan. Jadi perlu promosi. Sebenarnya ini hampir sama, cuman yang D ini nggak mungkin. Ini suatu soal yang dibuat yang bisa menimbulkan berbagai pemahaman. Jadi secara teori yang benar emang A. Secara teori. Ya. Tapi apakah pembuatan yang A ini dipahami nih? Orang masyarakat sana ngerti nggak sih dia mengikuti standar kualitasnya, ngerti nggak sih? Kan banyak orang yang belum tahu ini. Tapi secara teori benar. Tapi kalau Ibu usul buat soal tuh bukan sekadar bikin soal aja sebenarnya. Tapi harus kita bayangkan orang membaca paham nggak nih? Itu aja komentar Ibu yang nomor 4 ya. Oke, lanjut. Bu, izin Bu, yang 4 ini Bu. Itu kan seolah-olah BPS belum dipercaya kan karena kurang informasi ke sana. Kalau kita jawab yang A, memenuhi standar. Jadi BPS-nya sesuai standar, tapi kan orang di sana belum tahu BPS. Itu gitu Mas maksud Ibu tadi. Ibu. Sebenarnya kan kita perlu mempromosikan juga, mensosialisasikan juga itu kan. Karena dia belum banyak tahu tentang Iya. BPS.
Makanya kan Ibu bilang soal nomor 4 ini multi interpretasi jadinya ya. Kalau Ibu Kenapa jadi nggak lebih tepat yang B, Bu? ya tadi kan Ibu bilang Kalau kasusnya seperti ini. bisa membentuk untuk level daerah itu kan harus ada supaya bisa mempromosikan BPS. Nah makanya ini makanya Ibu bilang yang bikin soal siapa? Kalau dosen nggak mungkin bikin soalnya begini. Kita bikin soal itu harus memahami kata-katanya yang bisa dimengerti secara tegas. Ini multi interpretation kalau kata Ibu soal nomor 4 ya. Itu aja komentar Ibu ya. Lanjut. Para pejabat BPS bisa ketika tentang Pak Ibu lihat jawabannya, turunin dikit. Ini yang tidak mungkin yang D ya. Coba kalimatnya hati-hati ini. Ini kan ada beberapa kemungkinan. Ya enggak, Erza? Bukan Erza kan. Dari soal ini. Teman-teman. Teman-teman coba. Yang A mungkin enggak? Halo? Kalau seandainya BPS tidak vertikal, sehingga diurusi oleh Pemda setempat, ada kemungkinan yang A nggak jauh, kemungkinan A bisa nggak? Kok diam? Bisa kan? Nah inilah kata Ibu cara bikin soal, kalimatnya tolong diperhatikan. Ini kan kemungkinannya bisa ini, bisa ini. Yang C sama D enggak deh. A sama B ini bisa aja ini. Karena yang mengurusi sekarang Pemda setempat bisa aja kan. Ya enggak? Nah, agak rancu. Ya, makanya tidak mudah bikin soal. Bukan hal yang mudah. Lanjut. Nomor 6. Lu kamu nih Pak Kecuk dan Pak Kecak lagi, ntar dibaca Pak Kecuk. Ganti namanya. Oh, kembar. Bukan saya, Bu, yang buat. Nah, ini benar nih. Yang B benar nih. Sebenarnya yang C juga benar ini, ya. Harmonisasi konsep dan definisi pada kegiatan statistik, yang C benar juga. Tapi karena ada selisih ya ini. Saya juga agak benar juga nih. Ya. Lanjut. 6 dosan. Nah, benar yang A benar. Benar, 7 benar. 8. Statis merupakan asal Jerman yang dipanggil terhadap mana jawabannya? Mana? Jawabannya apa? Nomor 8 mana? Belum ada, Bu. Nggak ada merahnya. Loh, ini kok belum ada merahnya? Desentralisasi nih. Dalam pembagian subjek. Siapa yang belajar tentang Jerman? Di kelompok kamu, bukan? Nggak ada, Bu, di kelas kita. Oh, di tempat Amerika, Australia, Jepang. Amerika, Australia, Jepang di sini, Bu. Oke. Ini terdesentralisasi kan, coba lihat nih, bawah lagi nih. Nah, ini.
Karena dia di tiap negara bagian ditempatkan kantor statistik regional yang bekerjasama dengan Destatis, tetapi tidak. Nah, ya, coba lihat jawabannya. Sentralisasi dalam pembagian subjek, desentralisasi secara regional dan terorganisasi secara vertikal. Sentralisasi dalam pembagian subjek, sentralisasi. Saya masih belum paham deh Bu yang ini Bu. Coba deh, yang Jerman itu dari 1 berapa deh? 4. Nah, sebentar. Ibu kirim ke Erza deh yang Jerman itu gimana? Nanti Ibu ada sih filenya itu. Mereka kirim ke Ibu. Kita skip dulu yang nomor 8. Nomor 9. Erza, ini Ezra. Provinsi Jawa Selatan. Ada kalimat ini ya, ini hampir sama nih, menjaga kemandirian nih sama yang nomor 7. Misalkan kalau soal itu jangan sama, jawaban yang sama. Lanjut, nomor 10. Entek. Masuk mana nih, gampang ini. Mana, nomor 10 jawabannya mana? Model mana nih? Duh, iya Pak. Dia udah pensiun belum? Coba ya kalimat terakhirnya gimana bunyinya? Dia sendiri diberhentikan karena sudah memasuki usia pensiun, catat. Berdasarkan usia pensiun, ini ada kalimat penjebak ya. Ia menjabat selama 4 tahun yang juga bertepatan dengan lengsernya kepala negara di sana. Oh iya, kabinet. Yang A ini ya. Coba ditutup dulu. Ibu, yang Jerman ini coba Ibu lihat di Ibu tutup dulu ya. Soalnya Ibu mau buka